Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin wa syafa'atihi li khalqihi ajma'ina yawmaddin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap hamba-hamba Allah yang beriman, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar wilayah Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, terkhusus juga keluarga besar MUI kecamatan dan desa dan kelurahan, dan juga keluarga besar Nahdlatul Ulama kecamatan dan kelurahan Kopo, dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan. Khususnya sekali yang punya acara, yaitu keluarga besar Masjid Jami Al-Hadi, yang sangat kita syukuri bersama pengorbanannya, niat-niat mulianya, perjuangannya di dalam mensiarkan keagungan Allah dan keagungan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui acara seperti ini, dan mensyiarkan ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa aparat pemerintahan wilayah RT 10 RW 4 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Loa Kaler, yang sangat dihormati. Kita semua bersyukur saat ini kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah bahwa kita saat ini dikumpulkan di acara yang sangat agung di sisi Allah, acara yang penuh kasih sayangnya Allah, penuh barokah dari Allah, acara yang penuh ampunan Allah dan penuh janji-janji nikmat, janji-janji pahala, derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapapun hambanya yang beriman, yang hadir dalam majelis seperti ini. Dan acara seperti ini acara yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Para malaikat dari langit turun ke bumi dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat cepat, mengerumuni majelis ilmunya Allah dibicarakan, mengerumuni majelis zikir kepada Allah. Kita beruntung, maka kita wajib syukur kepada Allah ketika kita dalam hidup kita ini dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang agung seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena melalui majelis seperti ini kita akan sering mendapatkan pelajaran keilmuan, yakni pengetahuan yang suci yang datang dari Allah melalui Rasulullah SAW, lalu melalui para sahabat, lalu melalui para tabi'in, lalu melalui para tabi'it tabi'in, lalu melalui murid-muridnya, melalui murid-muridnya setelahnya, melalui murid-muridnya setelahnya, sampailah kepada para ulama-ulama yang ada di masa kita. Lalu ulama-ulama yang ada di masa kita bergerak menyampaikan surat-surat dari Allah, pesan-pesan dari Allah, nasihat-nasihat dari Allah, wasiat-wasiat dari Allah, dan juga pengetahuan dari Allah, dan menyampaikan berita-berita dari Allah. Bagi manusia dan bangsa jin yang dengan petunjuk Allah, hati manusia dan hati bangsa jin yang tidak mengenal Tuhan yang hak, maka menjadi mengenal hatinya. Yang tadinya tidak percaya kepada keberadaan Tuhan yang hak dan yang tidak percaya kepada kemahasuciannya Tuhan dari segala sifat kekurangan, maka hatinya
dengan hidayah tersebut menjadi yakin, menjadi percaya. Dengan hidayah ini, petunjuk Allah ini, yang tadinya tidak mengenal kepada cara untuk mengenal Allah, cara untuk dekat dengan Allah, cara untuk meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, barakah Allah, ampunan Allah, ijabah Allah, dan segenap anugerah Allah. Dengan hidayah tersebut, maka hati manusia dan hati bangsa jin menjadi mengenal. Yang tadinya tidak mengenal cara beribadah menjadi mengenal. Tadinya tidak mengenal cara bergaul dengan Allah, jadi mengenal. Yang tadinya tidak mengenal kepada utusan-utusan Allah, kepada sifat-sifat yang wajib menurut akal yang sehat, adanya sifat-sifat tersebut di utusan Allah, dan juga sifat yang mustahil adanya di utusan Allah, dan juga satu sifat yang boleh adanya di utusan Allah. Tadinya tidak mengenal jadi mengenal, sebagaimana sikap tadi kepada Allah. Yang tadinya tidak mengenal bagaimana kehidupannya para nabinya Allah, para rasulnya Allah, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dakwahnya, perjuangannya, bagaimana derajatnya, bagaimana mukjizatnya. Yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal. Dengan hidayah yang bisa didapat dalam majelis seperti ini, yang tadinya hati tidak mengenal kepada keadaan kehidupan makhluk-makhluk terdahulu, baik itu manusia, terkhusus para nabi dan para rasul dan umatnya masing-masing, dari mulai manusia pertama yang Allah turunkan ke bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan istrinya Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Lalu bagaimana kehidupan juga dan situasi kondisi malaikat, bagaimana kehidupan iblis, bagaimana kronologi cerita tentang asal usul penciptaan manusia dan bangsa jin dan bangsa malaikat, dan bagaimana awal kesesatannya iblis dan awal mulai dikutuknya iblis oleh Allah dan keturunannya sampai hari kiamat, dan bagaimana perbuatan iblis, hasadnya iblis kepada manusia dan bangsa jin, bagaimana cara tipu dayanya. Nah, ini semua Allah beritakan dalam Quran, yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Lalu
Melalui hidayah yang kita dapat dari majelis seperti ini, di antaranya adalah bagaimana proses penciptaan alam semesta yang tadinya tidak ada apa-apa, yang ada cuma Allah, cuma Tuhan sendiri. Bagaimana prosesi penciptaan alam ini? Kita jadi tahu. Dan bagaimana posisi manusia dalam kehendak Allah, diciptakannya manusia itu untuk apa? Diciptakannya bangsa jin untuk apa? Lalu bagaimana cerita kehidupannya dari mulai alam arwah sampai alam rahim, lalu ke alam dunia, dan bagaimana situasi dan kondisi dan posisi alam dunia ini. Apa yang Allah kehendaki daripada penciptaan alam dunia ini dan segala nikmat yang ada di dunia. Apa tujuan manusia dan tujuan bangsa jin diciptakan? Dan apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan di dunia yang singkat ini, dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia dan bangsa jin. Dan bagaimana selanjutnya cerita kehidupan manusia dan bangsa jin setelahnya. Apa arti kematian? Lalu dihidupkan kembali di alam barzakh. Apa yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur itu? Bagaimana kehidupan ini dan seisinya, dan langit juga, dan matahari, bulan, dan bintang, cerita ujung yang disebut dengan kiamah kubro. Lalu kemana kehidupan manusia dan bangsa jin selanjutnya setelah terjadi kiamah? Apa arti kebangkitan dari alam barzakh? Bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya? Lalu bagaimana situasi kondisi di akhirat, di mahsyar, padang mahsyar, sampai kepada proses dilewatkan manusia dan bangsa jin di atas jembatan Shiratal Mustaqim, yang jarak tempuhnya menurut riwayat yang paling singkat 3000 tahun jarak tempuh sampai ke pintu gerbang sorga. Nanjak pertamanya 1000 tahun, mudun 1000 tahun, lalu datarnya 1000 tahun. Bagaimana manusia dan bangsa jin di atas Shiratal Mustaqim itu? Bagaimana keadaan yang selamatnya yang akhirnya sampai ke pintu gerbang surga, lalu mereka menjadi ahli surga, abadi di surga dengan kenikmatan surgawi yang memenuhi segala keinginan hawa nafsu ahli surga. Dan dikumpulkannya semua yang beriman di surga, baik bangsa manusianya maupun bangsa jinnya. Lalu dipertemukannya semua ahli surga oleh Allah dengan Allah. Diperlihatkannya ahli surga oleh Allah kepada zat Allah, yang ini merupakan puncaknya nikmat dan puncaknya derajat. Lalu sebahagian besar bangsa manusia, bangsa jin terpleset kakinya dan jatuh ke jurang api neraka.
Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu neraka? Bagaimana situasi kondisi neraka? Bagaimana warna-warni siksa di neraka? Siapa saja yang abadi di neraka? Dan siapa yang akan dikeluarkan lagi dari api neraka lalu dimasukkan ke surga? Ini sudah diceritakan oleh Allah, lalu dijabarluaskan oleh utusannya, yakni Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci diceritakan oleh beliau. Allah. La ilaha illallah. Nah, ini melalui majlis yang seperti ini, hidayah bisa didapat dengan hidayah, dengan petunjuk Allah tersebut. Manusia dan bangsa jin menjadi punya tujuan yang jelas, bahwa tujuannya adalah pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di mana ketika nanti sudah masuk surga, tujuannya adalah bisa melihat zat Allah, sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta, yang mengurus, mengatur segala suatu alam semesta, yang merajai segala suatu alam semesta, yang menamai zatnya dengan nama Allah, lalu menamai sifat-sifatnya dengan nama-nama yang agung yang disebut Al-Asma'ul Husna. Masya Allah. Dan tempat yang Allah jadikan untuk pertemuan hambanya dengannya adalah surga. Tempat yang Allah jadikan untuk memperlihatkan mata-mata hambanya kepada zatnya adalah surga. Pertemuan dengan Allah, melihat kepada zat Allah kelak di surga, itu adalah pangkat tertinggi makhluk, nikmat terpuncak bagi makhluk, kebahagiaan makhluk yang tiada bandingannya lagi, sehingga nikmat surga semuanya ada di bawahnya. Itulah tujuan yang paling puncak. Maka semua manusia dan bangsa jin oleh Allah dikasih pengetahuan melalui utusan-utusannya, terkhusus melalui Rasul terakhir Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua manusia di muka bumi ini mengenal Allah. Itu yang harus lebih dahulu dibangun di dalam hati. Mengenal Allah, yakni mengenal sang pencipta alam semesta, yang mengatur, mengurus, merajai segala suatu alam semesta, yang tadinya alam semesta ini tidak ada. Kenapa menjadi ada? Karena diadakan oleh sang penciptanya. Ini alam semesta ini yang ada tidak mungkin ada kalau tidak ada zat yang menciptakannya. Tidak mungkin terurus kalau tidak diurus oleh zat yang menciptakannya. Tidak mungkin teratur kalau tidak diatur oleh zat yang menciptakannya. Tidak mungkin ada bentuknya kalau tidak dibentuk oleh zat yang menciptakannya.
Tidak mungkin ada warna-warni kalau tidak diwarnai oleh zat yang menciptakannya. Tidak mungkin penuh rahasia dan hikmah dan faidah kalau tidak diciptakan rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, faidah pada penciptaannya oleh zat yang menciptakannya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, semuanya diciptakan oleh zat yang menciptakannya, yang memberi manfaat, yang memberi madarat secara sebab, secara wasilah. Siapa yang menciptakannya? Dialah zat yang maha menciptakan, yang maha menciptakannya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, yakni yang memiliki segenap sifat kesempurnaan, yang mana tiada Tuhan yang hak disembah, tiada Tuhan yang hak dituju, tiada Tuhan yang hak dicari, tiada Tuhan yang hak disandari, tiada Tuhan yang hak dipinta tolong, dipinta petunjuknya, tiada Tuhan yang hak dipuji, tiada Tuhan yang hak disyukuri segala kebaikannya, tiada Tuhan yang hak diingat, tiada Tuhan yang hak diagungkan setinggi-tingginya, tiada Tuhan yang hak dirindukan, tiada Tuhan yang hak ditakuti murkanya, ancamannya, siksaannya, tiada Tuhan yang hak diharapkan kasih sayangnya kecuali Allah, la ilaha illallah. Semua alam semesta, dari mulai diri kita, siapapun, apapun, alam semesta ini semuanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Tadinya juga tidak ada, yang ada cuma Allah sendiri. Lalu Allah menciptakan makhluk dari mulai makhluk yang terawal sampai saat ini, sampai tiada ujungnya. Lalu dari sebagian ciptaan Allah, ada yang oleh Allah Ta'ala disirnakan kembali seperti dunia dan seisinya, seperti langit dan seisinya, seperti matahari, bulan, bintang, semuanya disirnakan oleh Allah, tidak diabadikan. Dan binatang pun juga disirnakan oleh Allah setelah dibangkitkan dulu, lalu diadili dulu kelak yaumul qiyamah, lalu disirnakan oleh Allah. Adapun manusia, bangsa jin, bangsa setan, malaikat, oleh Allah diciptakan, lalu oleh Allah diabadikan, tidak disirnakan kembali. Lalu ujung ceritanya bahwasanya malaikat di alamnya, di tempatnya setelah kiamat, di tempatnya yang mulia, yang agung, di keabadiannya. Bangsa manusia dan bangsa jin ini ditakdirkan oleh Allah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ahli surga, ashabul yamin, dan diabadikan di surganya oleh Allah. Semoga kita termasuk kelompok ini, bersama para nabi, bersama para rasul alaihimussalatu wassalam.
Lalu kelompok kedua adalah ashabus shimal, yang oleh Allah takdirkan, oleh Allah kehendaki menjadi penghuni neraka bersama syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari Allah. Ada sebagian orang yang beriman atau bangsa jin yang beriman yang mengotori imannya dengan maksiat dan tidak keburu bertobat ketika matinya. Lalu dia tidak diampuni oleh Allah dosanya dan tidak mendapatkan syafaat dari salah seorang nabi, salah seorang rasul, atau dari salah seorang ulama, atau dari salah seorang syuhada, dari salah seorang salihin. Akhirnya dia terjerumus ke jurang api neraka, disiksa dulu ya di neraka dengan warna-warni siksaan, namun tidak diabadikan karena ada imannya yang nempel di hati mereka walaupun sebesar biji sawi. Lalu dengan barokah iman yang sebesar biji sawi tersebut, mereka dibangkitkan lagi, dikeluarkan lagi dari api neraka. Lalu mereka dimandikan dulu di lautan rahmat, lalu wujudnya dirubah oleh Allah dengan wujud yang layak menjadi penghuni surga, lalu dimasukkan ke surga dan diabadikan di surga. Itu cerita terakhir. Itu cerita terakhir. Lalu siapa yang akan dijadikan penghuni surga oleh Allah? Dan siapa yang akan dijadikan penghuni neraka oleh Allah? Yang akan dijadikan penghuni surga oleh Allah adalah manusia dan bangsa jin yang waktu di dunianya oleh Allah dikasih petunjuk hatinya. Yang mana dengan petunjuk ini hatinya yang tadinya tidak mengenal Allah jadi kenal. Yang tadinya tidak yakin jadi yakin. Yang tadinya tidak cinta jadi cinta. Yang tadinya tidak mengagungkan jadi mengagungkan. Yang tadinya tidak rindu menjadi rindu. Yang tadinya jauh dari Tuhannya menjadi dekat. Allah. Yang tadinya tidak mau mengabdi kepada Tuhan menjadi rajin mengabdi kepada Tuhan. Yang tadinya bodoh kepada aturan Tuhan yang Allah peraturkan kepada manusia dan bangsa jin dalam kehidupannya di dunia, yaitu tuntutan yang harus dilakukan dan tuntutan yang harus dijauhi. Lalu manusia dan bangsa jin ini taat kepada aturan Allah dengan melakukan segala perintahannya, terkhusus yang wajibnya, dan dengan menjauhi larangannya, terkhusus yang haramnya. Nah, inilah orang-orang dan bangsa jin yang kelak di akhirat dia akan menjadi ahli surganya Allah. Ketika iman ini terbawa mati, ketika Islam ini terbawa mati, yang disebut dengan husnul khatimah, semoga kita mendapatkannya. Adapun ahli neraka yang abadi adalah mereka bangsa jin dan bangsa manusia yang waktu di dunianya tidak mau mengenal Allah. Bahkan mengingkari keberadaan Tuhan yang hak. Mendustakan ya, kepada Tuhan yang hak. Ya. Atau musyrik. yakni menganggap selain Allah ada Tuhan yang lain. Yang memiliki zat yang seperti Allah, memiliki sifat seperti sifatnya Allah, memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Orangnya disebut musyrik. Atau orang yang dohirnya memperlihatkan iman dan Islam,
melakukan amalan-amalan agama yang baik, tapi hatinya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ragu, atau tidak percaya kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus dipercayai, atau ragu kepada hal itu. Ini yang disebut dengan orang munafik. Nah, jika alam hatinya seperti itu sampai mati tidak berubah, artinya matinya dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, dan dalam kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang tersebut ini adalah ahli neraka yang abadi di nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitupun juga bangsa jin. Adapun orang yang beriman hatinya dengan iman yang sahih, tapi mengotori imannya dengan maksiat, maka orang seperti ini imma wa imma dia mendapatkan ampunan Allah kalau dia mati masih membawa iman, yang imannya itu sebesar biji sawi sekalipun, tapi dia mengotori imannya dengan warna-warni maksiat dan kezaliman dan kemunkaran. Nah, imma dia mendapatkan ampunan Allah atau mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari salah seorang nabi, salah seorang rasul, atau dari salah seorang ulama, atau dari salah seorang waliullah, atau dari salah seorang syuhada, atau dari salah seorang yang saleh, sehingga ini dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka orang ini selamat. Dan atau dia sebelum matinya dia bertobat dulu kepada Allah, hatta di waktu sakaratul maut dia bertobat kepada Allah saat itu, walaupun dia bergelimang dengan dosa sebelumnya yang tak terhitung dosanya, tapi ketika dia ruhnya mau keluar, lalu dia bertobat kepada Allah, meminta ampunan Allah, menyesali segala perbuatannya yang salah, maka orang tersebut mendapatkan jaminan pula, mendapatkan ampunan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dia termasuk kelompok yang selamat. Wa imma orang tersebut sampai matinya iman membawa, tapi tidak keburu taubat. Lalu setelah itu Allah tidak mengampuninya. Para nabi, para rasul tidak ada yang memberikan syafaat. Para ulama, para wali Allah tidak ada yang memberikan syafaat. Para syuhada, para sholihin tidak ada yang memberikan syafaat. Maka orang seperti ini mau tidak mau dia harus masuk dulu kepada siksaan neraka, walaupun di nerakanya tidak diabadikan. Ini cerita perjalanan yang pasti akan dialami oleh semua manusia dan semua bangsa jin. Imma masuk kepada kelompok yang tadi, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, wallahu alam. Kita tidak tahu ceritanya. Walhasil, dengan diberinya kita iman oleh Allah, dengan dianugerahinya kita Islam oleh Allah, ini sebagai pertanda bahwa kita oleh Allah akan dijadikan ahli surganya. Dengan digiringnya dan dihadirkannya kita oleh Allah ke majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, ada yang digiring oleh Allah ke pesantren mengkaji keilmuan yang jauh lebih luas,
Ini adalah pertanda bahwa kita oleh Allah diarahkan akan menjadi ahli surganya. Dengan diberinya hati kita hidayah dan taufik oleh Allah untuk menjalankan sholat yang 5 waktu, menjalankan saum Ramadan, menjalankan juga zakat, menjalankan haji bagi mereka yang mampu, menjalankan mencari ilmu, bahkan menjalankan juga perkara-perkara yang disunnahkan oleh Allah. Rajin baca Quran, rajin baca salawat, rajin zikir, banyak bersodakoh kepada sesama, banyak menolong sesama, melayat yang sakitnya, mengurus jenazahnya, bertakziah kepada ahli jenazah, membantu mengurus anak yatim, membantu janda-janda yang tidak mampu, ya, cari nafkah. Masya Allah. Nah ini amalan-amalan yang agung. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan hal seperti itu, artinya kita sedang digiring, ya. Kemana kita digiring? Digiring ke surganya. Karena ini semua adalah alamat. Apa alamat? Alamat apa? Alamat ahli keselamatan yang abadi. Alamat ahli kebahagiaan yang abadi. Alamat ahli kemuliaan yang abadi itu alamatnya yaitu di mana alamatnya? Di dunia. Jadi kita perlu introspeksi diri, apakah di diri kita sudah ada tanda ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi ataukah tidak? Kalau saat ini dalam hidup yang singkat ini lalu hati kita jauh dari Allah, nah ini sudah alamat celaka nih. Kalau hati kita ya malah nggak mau ingat kepada Allah, nggak mau berzikir, nggak mau syukur kepada Allah, bahkan kita berani ya su'ul adab kepada Allah. Nah ini alamat celaka ini. Kalau dalam hidup kita waktu sholat yang 5 waktu nggak mau sholat. Kalau di bulan Ramadan nggak mau melakukan saum Ramadan. Waktunya harus zakat, kita nggak mau mengeluarkan zakat padahal mampu. Waktunya pergi haji padahal mampu, nggak mau kita ya berangkat haji setelah mampu. Ingat, ini adalah tanda kecelakaan bagi kita kelak. Bukan sekarang, kelak. Jadi bagaimana nasib kita nanti dikubur di akhirat sudah kelihatan dari dunia. Melalui apa? Melalui tanda. Maka al-iman, iman wal Islam, Islam, iman Islam ini adalah tanda keselamatan. Ingat. Tanda kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi kelak. Ketika iman dan Islam hadir pada diri seseorang waktu hidupnya di dunia dan ketika mati dibawa itu iman Islam. Maka kita jangan merasa senang, kita jangan tertawa, jangan tersenyum di saat kita punya hati malah dilupakan oleh Allah kepada Allah. Di saat hati malah diberanikan oleh Allah kepada maksiat. Di saat hati malah diberanikan oleh Allah Ta'ala kepada berbuat kezaliman kepada sesama. Ingat, karena semuanya takdir Allah, semuanya kehendak Allah. Fahami oleh kita semua. Kita jangan merasa senang dengan uang yang banyak, jabatan dunia, lalu gelar-gelar dunia, lalu kesohoran menurut manusia, tapi dalam hidup kita tidak iman, atau iman tapi nggak mau melakukan perintah Allah, tidak mau sholat, waktunya sholat. Jauh dari majelis ilmu, yang lain hadir di majelis ilmu,
Malah kita nggak mau hadir di majelis ilmu. Hati kita kosong daripada mengingat kepada Allah. Penuhnya hati kita hanya dengan dunia yang memenuhi alam hati kita. Yang dibicarakan bukan keagungan Allah, bukan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu Allah, bukan hidayah. Yang dibicarakan hanyalah dunia. Lebihnya lagi yang dibicarakan adalah kejelekan yang lain. Yang didengar bukan tentang keagungan Allah dan Rasulnya, tentang bagaimana ilmu Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tapi yang didengar malah dunia lagi. Lebihnya lagi yang didengar adalah kejelekan yang lain lagi. Begitu pula yang ditulis, yang diketik, bukan keagungan Allah dan Rasulnya, bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi yang ditulis tentang dunia, lebihnya lagi kejelekan orang lain yang dituliskan. A'udzubillahi min dzalik. Ini pertanda manusia celaka esok. Manusia celaka esok di kuburnya. Dia disiksa di kuburnya. Ingat, lalu kelak dibangkitkan dari alam kuburnya, dia lebih celaka lagi. Di mahsyar lebih celaka lagi nanti dia. Melewati Shiratal Mustaqim lebih celaka lagi. Masuk jurang api neraka lebih celaka lagi. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan, walaupun hartanya memenuhi bumi. Allah tidak akan bisa disogok, malaikat pun juga tidak akan bisa disogok. Ingat, kalau punya uang triliunan agar diselamatkan dari siksa kubur, lalu bagaimana mungkin uangnya juga udah kagak ada kalau sudah mati? Ya. Siapa yang mati lalu membawa hartanya? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Siapa yang mati lalu jabatannya masih nempel pada dirinya? Ada enggak? Siapa yang mati lalu kekuasaannya masih berlaku? Ada enggak? Enggak ada. Ketika manusia dimatikan oleh Allah, dilepas semuanya. Jadi yang disebut saya, yang menjadi kebanggaan dan keagungan dirinya waktu hidup, semuanya hanya selewat saja, cuma pengakuan doang. Cuma apa? Cuma pengakuan doang. Mati, sudah mati. Lalu mau mengaku saya apa ke malaikat? Lalu mau mengakui kekayaan apa? Saya orang yang paling kaya. Duit saya triliunan di bank. Mau ngomong begitu sama malaikat? Laku enggak? Saya jenderal bintang 4, mau bintang 100 juga? Laku enggak? Saya orang sohor, semua mencintai saya, pada ingin selfie dengan saya. Dan emang laku itu sama malaikat? Saya punya gelar profesor, doktor, tukang insinyur, tukang itu, tukang ini, tukang tipu dan sebagainya. Laku enggak sama malaikat? Enggak akan laku sama malaikat. Saya ganteng, emang malaikatnya cewek? Bisa tergiur sama yang ganteng? Apalagi yang ganteng zaman sekarang banyak songnya. Wah, saya paling cantik. Apa malaikat laki-laki bisa tergiur sama perempuan, gitu kan? Coba. Yang pada nyatanya banyak juga perempuan yang membingungkan laki-laki.
bikin nyungsep lagi-lagi. Iya. Lo baru nyekek mana kita? Allah, 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 Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, tidak diciptakan dengan jenis laki-laki, tidak diciptakan dengan jenis perempuan. Malaikat itu tidak dikasih nafsu, enggak, kan? Malaikat itu hatinya selalu tunduk kepada Allah. Pokoknya apa kersono Allah sami'na wa ata'na. Begitulah malaikat. Tidak ada yang berani maksiat kepada Allah, itu malaikat. Maka malaikat tidak akan memandang siapapun, enggak, tidak akan mengagungkan kecuali Allah agungkan, baru malaikat mengagungkan. Malaikat tidak akan cinta kepada siapapun kecuali kalau Allah cinta padanya, baru malaikat cinta. Dan malaikat akan benci sebenci-bencinya kalau Allah sudah benci, walaupun manusia mencintainya. Allah. Malaikat tidak akan segan oleh apapun dan siapapun. Tidak akan segan dengan kekayaan, tidak akan segan dengan jabatan dunia. Tidak, tidak. Itulah malaikat. Maka jelas tertipunya kebanyakan manusia dengan dunianya. Kebanyakan manusia di otaknya dunia. Di hatinya dunia. Akhirnya untuk meraih dunia. Dia lupa bahwa di dunia tidak lama. Dia tertipu bahwa dia akan masuk alam kubur. Tertipu dengan dunia itu. Bahwa dia akan kembali ke alam akhirat. Akan meninggalkan segala sesuatu dunia. Semuanya akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya juga dunia akan disirnakan oleh Allah. Masya Allah. Maka jelas-jelas orang yang di dunianya, ya, dihipnotis oleh dunianya, lalu menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mencari dunia, untuk mengurus dunia, untuk memperbanyak dunia. Lalu matilah dia, baru dia sadar. Mana coba dunia yang kamu cari sampai hulu pet nyawa. Hulu dijen suku dijen hulu teh. Coba buktikan ku sia. Mana gogobrog sia. Mana mobil sia. Mana sia jabatan sia. Mana sia gagah teh cingsok gagah teh kumaha sia. Hah? Mana nu disebut sohor teh mana sia? Sia ayeuna geus berhadapan jeung hakikat deuleu. Sia ayeuna geus berhadapan jeung aing cek malaikat petugas-petugas Allah. Aing teu serap deuleu ku dunya, aing teu serap deuleu ku jabatan. Kan? Coba. Ya. Urang rek minta tulung ka saha? Siapa yang bisa dipinta tolongnya saat itu? Allah. Makanya manusia jangan sampai tertipu oleh dunia. Itu diwanti-wanti oleh Allah. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Jangan sampai tertipu oleh setan. Jangan diwanti-wanti oleh Allah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Allah sudah peringatkan. Manusia yang ingin selamat kelak,
Ya, pertama-tama ketahuilah Allah. Makanya orang Islam, hamba Allah, ketika melahirkan bayinya, langkah pertama apa? Adanin telinga kanannya, komatin telinga kirinya, nama Allah dengungkan, nama Rasulnya dengungkan, kalimat tauhid juga didengungkan. Allah di samping menjadi keberkahan dan rahmat, ya, bagi yang membacanya dan bagi yang dibacainnya dengan kalimat-kalimat agung tersebut, nanti akan membekas keberkahannya, masuk ke telinganya, masuk ke relung-relung hatinya. Allah mulai tertanam bibit-bibit dan keyakinan dalam hati sang bayi ini kepada Allah dan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Mulai tertanam tauhid dalam hatinya. Mulai tertanam pengetahuan terhadap hakikat kebahagiaan. Karena dalam adzan dan qomat ada hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada alam keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Itu panggilan. Catat Allah. Catat itu oleh kita. Itu yang ditanamkan ketika lahir. Sudah ditanamkan itu. Lalu nanti begitu, ya, dalam mengasuh bayi ini, ya, maka orang tuanya harus sering menyebut-nyebut nama Allah. Harus sering menyebut-nyebut nama Kangjeng Nabi Muhammad. Harus sering juga menyebut-nyebut kebesaran Allah dan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengasuhnya. Diajarkan anak ini supaya lisannya mengucapkan nama Allah. Allah, Allah. Lalu diajarkan tauhid, la ilaha illallah. Walaupun anak ini baru gideg nawungkul. Orang tuanya bilang la ilaha illallah, anaknya sudah begini. Ajarkan, itu ajaran yang sangat bagus. Itu ajaran yang sangat bagus. Ingat. Lalu setelah mulai dia memahami, ajarkan pemahaman tentang siapa Allah, tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang harus bagaimana kita kepada Allah, harus bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang cara ibadah kepada Allah. Masya Allah. Tentang sunnah-sunnahnya, akhlak agungnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan juga kehidupan keagungan, yakni kehidupan teragung, kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir kepada Allah, kalimah-kalimah thayyibah terus ditambahkan. Yang tadinya cuma Allah, la ilaha illallah, terus syahadat, terus kalimat yang lainnya, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwata illa billah, ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ajarkan kepada anak ini Allah. Ajarkan akhlak yang agung, akhlak yang terpuji kepada anak ini. Sifat-sifat hati, ya, yang agung, ajarkan dari mulai kecil. Sifat-sifat hati kepada Allah bagaimana? Sifat-sifat hati kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW bagaimana? Sifat-sifat hati kepada para kekasih Allah bagaimana? Adab hati kepada ulama, adab hati kepada orang tua, kepada sesama muslim, bahkan kepada semua makhluk Allah. Karena ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW adalah ajaran adab yang agung.
Ingat, ajaran adab yang terpuji ajarkan dari kecil. Allah, sehingga tumbuh di hatinya hub, cinta, ta'zim kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para kekasih Allah, kepada sesama muslim. Dalam hatinya dari kecil sudah penuh dengan rasa sayang kepada semua makhluk Allah. Ajarkan sayang hatta kepada binatang. Diajarkan sayang Allah. Ini ajaran yang agung. Diajarkan banyak memberi. Masya Allah. Diajarkan menolong sesama. Dari mulai membantu ibu, membantu ayah. Bukan karena ibu dan bapaknya ingin dibantu oleh anak. Lah, ajarkan. Bagaimana anak ini supaya menjadi hamba Allah yang bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Pertama-tama kepada orang tuanya. Supaya membela dan menolong saudaranya. Lalu supaya membela, menolong juga tetangganya, teman-temannya. Difasilitasi oleh kita orang tuanya. Untuk bersodakohnya difasilitasi. Ini bawa di kantongmu ya. Ada permen, jangan dikasih dia permen itu cuma satu. Nanti kalau ada teman kasih. Ini makanan, nanti kalau ada teman kasih. Kamu harus sayang kepada teman kamu. Kamu harus bisa membela sesama. Ajak sewaktu-waktu ke tetangga. Bersilaturahmi. Ajak anak ini juga menengok yang sakit. Ajarkan kepada anak bahwa kita harus menengok yang sakit. Orang yang sakit itu sedang kebingungan, sedang panik. Kita harus menghiburnya. Barangkali dia butuh bantuan, hatta sampai dana. Dan kadang-kadang dana dia tidak butuh, tapi butuh ketenangan hati di saat hatinya panik. Nah, kita tampil hadir untuk menghiburnya. Nah, datang juga kepada orang yang meninggal. Diajak anak kita agar bisa mengurus orang yang sudah wafat. Sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama. Ini yang meninggal harus tetap dihormati. Orang muslim itu hidupnya mulia, matinya juga mulia. Harus dimuliakan, harus dicintai. Masya Allah, harus dimandikan. Karena dia akan menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih. Bagusnya begitu. Harusnya seperti itu. Harus dikafani, harus disolati, harus dipendam. Bagaimana hikmahnya, bagaimana faidahnya. Diceritakan kepada anak. Sampai mendoakannya. Lalu hibur itu yang ditinggalnya. Keluarganya yang disebut takziah. Kita datang kepadanya. Ya. Kalau yang perlu dibantu dengan dana. Perlu bawa dana. Kita punya duit. Kasih itu. Ya, uang. Itu diajarkan. Dari kapan? Dari kecil. Jangan sekali-kali orang muslim, orang tuanya mengajarkan yang tidak baik kepada anak. Contoh tidak baik bagaimana? Kan? Anaknya sudah diajarkan tong pikiran batur sia. Ini mau ngasih teman-teman, tong pikiran batur sia mah batur keur maneh nu penting sebut maneh. Nu ngajarkeun koretna saha? Hah? Inung bapana nu ngajarkeun koret. Dan itu ajaran yang sangat salah sekali. Di antara ajaran yang salah ketika orang tuanya mengajarkan kepada anak lebih mengenal, sering menceritakan tentang makhluk, tentang dunia ketimbang keagungan Allah dan Rasul-Nya. Lebih mengajarkan tentang urusan ilmu dunia ketimbang ilmu agamanya, ilmu akhiratnya, ilmu pengabdian kepada Tuhannya, ilmu Quran dan Sunnah. Ini kesalahan fatal. Yang ini akan menjadi bom waktu. Kelak orang tuanya akan kesusahan di dunia dan di akhiratnya. Di dunianya anak tidak ada kepada orang tua.
Di dunianya dia punya anak yang suka membingungkan orang lain, tetangga kebingungan. Kenapa? Banyak sendal yang hilang. Ada sepeda anak hilang gara-gara anak seeta. Ya kan? Tuh, akhirnya orang tuanya kebingungan. Ya? Nanti di akhiratnya lebih bingung lagi. Ketika anaknya tidak mau sholat, anaknya tidak mau saum Ramadan. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya salah mendidik. Orang tuanya ya terlalu terlena dengan kesibukan dunia. Bapaknya cari duit, ibunya ikut-ikutan cari duit juga. Ya. Allah. Sehingga anaknya dengan siapa anaknya bergaul? Nggak tahu. Bapaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu. Nah, ternyata anaknya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang ahli maksiat, maka dia menjadi anak yang jauh dari Allah dari kecil. Dia menjadi anak yang berani durhaka kepada Allah, bahkan berani durhaka kepada orang tuanya dari kecil. Sudah berani membangkang, akhirnya berani ngomong kasar kepada orang tuanya, berani bersikap kasar kepada orang tuanya. Siapa yang salah? Gak mungkin anak disalahkan. Karena orang tuanya dituntut oleh Allah harus mendidik anaknya dengan didikan Allah, didikan agama Allah. Jadi problem sekarang lahirnya ya periode nih ya kan, periode manusia-manusia yang suul adab, yang durhaka, sebetulnya muskilah bukan di anak. Jangan kita memikirkan sekarang zaman anak-anak pemuda banyak yang gini. Lu jangan gitu. Ya, karena kegagalan anak sebetulnya kegagalan pendidikan orang tuanya kepada anak. Sebetulnya yang harus dibenahi apa? Yang harus dibenahi bukan sekedar kesalahan anak ini, harus bagaimana ini menanganinya, kan? Tapi yang harus lebih dibenahi adalah akar masalahnya orang tuanya yang tidak peduli terhadap ya, agama anaknya, terhadap iman anaknya, terhadap akhlakul karimah anaknya. Nah, ini yang harus dibenahi. Ya. Maka di sini perlunya ya orang tua banyak memberikan nasihat kepada anak. Perlunya orang tua terus memeriksa kehidupan anak. Ya, jangan dulu dikasih HP itu anak. Perlunya orang tua memilihkan sahabat-sahabat bagi anak. Perlunya orang tua juga menggiring anak ke masjid, membawa anak ke masjid, menggiring anak ke madrasah, menitipkannya dengan adab dan penuh takzim kepada para ustadz. Dititipkan oleh kita dengan penuh penghormatan kepada ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf, sebetulnya ini kewajiban saya orang tuanya mendidik anak. Tapi saya merasa saya tidak mampu full untuk mendidik anak. Saya mohon kepada Pak Ustadz, Bu Ustadzah untuk mendidik anak saya. Dengan penuh penghargaan. Lain purcul siga karena anak naon? Lain nak hayam mau puguh dengan sok anggar di teteangan. Ya lain. Siga karena naonnya? Karena kokotor urang, di mana urang di WC, apa leungit ke ditunya, sok dipikir deui tara, ka mana leosna, tak itu anak ka mana leos teuing kajeun teuing. Allah, sekarang banyak yang seperti itu. Ini kehidupan muslim di zaman sekarang ini. Allah, ya. Disinilah perlunya diadakan majelis taklim, diadakan madrasah-madrasah Islam dari kecil. Dan ingat, peran orang tua itu adalah peran pokok. Bukan Pak Ustadz, Bu Ustadzah, peran pokok mah eta mah peran pembantu. Ayo kalahkah nyalahkeun Pak Ustadz jeung Bu Ustadz.
Anak abi cenah teu bisa ngaji wae geus dianterkeun ka madrasah balik deui kumaha cenah Pak Ustad teh ieu teh goblok sia mah. Ya, kudu gitu ya. Babatok sia gitu kan. Nyalahkeun ka Pak Ustad jeung Bu Ustad sia inung bapakna sebenarnya mah nu wajib teh lain Pak Ustad maksudna batur sia kehet da gitu. Kami rada ngarti gitu heuk bari digoengkeun gitu da kan bae geus kolot ge goengkeun kayaknya. Allah. Coba kewajiban saha ya anak? Ngeunah sia nu nyeuneun saha? Nu ngeunahna saha? Ai tempo ngawuruk rek nyapekeun saha sia? Nyapekeun Pak Ustad. Allah. Ari pek teh Pak Ustad nanti kadang-kadang teu aya, kadang-kadang enggak mengajar. Disalahkeun deui wae. Atuh Ustad mah ngajedog cenah kayaknya. Di madrasah gawe teh pan Ustad cenah ngawuruk. Ngawuruk saha? Ngawuruk anak sia. Kan? Ari Ustad ulah dahar. Da Ustad keur ka mana? Apaan Ustad teh keur neangan, keur eta teh ngiriditkeun usada teh ka ditu ka dieu. Sehingga waktu akhirnya sawaktu-waktu teu ngajar teh Pak Ustad teh da keur neangan duit gitu kan. Waduh Ustad mah fokus we atuh ngawuruk. Ai ku sia digaji eta Ustad teh. Sing rata-rata ini dia lamun Pak Ustad, Bu Ustad kita sok ngaja digaji mencukupi eta teh. Tunya, jadi nu goblok teh saha sebenarnya? Geus nyalahkeun deui Pak Ustad, nyalahkeun deui Bu Ustad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Allah. Ya. Jadi kita sekarang tahu, ini yang menjadi akar masalah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sekarang kita paham bagaimana cara mengubah, ya, agar nasib kita dan anak cucu kita kelak menjadi ahli surga. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya pertama-tama adalah dengan membangun iman, membangun Islam, ya, alias kita ngaji kepada ulama. Kita rajin hadir dalam majelis ilmu. Kita rajin berzikir bersama di majelis zikir. Sering mendengarkan arahan-arahan ajaran dari ulama-ulama Allah. Ini langkah pertama untuk membangun iman Islam itu. Karena tidak bisa membangun iman Islam otodidak, tidak bisa. Harus dengan pendidikannya ulama. Harus dengan tarbiyahnya para ulama murabbi. Ulama yang ahli tarbiyah. Nggak bisa seperti kita berpikir untuk menciptakan ABCD dan sebagainya, nggak bisa. Membangun iman Islam ini harus melalui ya, tarbiyahnya, taklimnya para ulama. Jadi kita harus menghadirkan diri di majelisnya ulama, harus sering menyimak tausiahnya ulama. Begitu anak-anak kita pun juga harus dikirim. Di sini sudah ada pengajian belum, Bapak Haji Wahyudin? Sudah ada. Ada rutinan, ada pengajian anak-anak. Alhamdulillah. Ini harus terus diperketat ini. Anak-anak kita jangan sampai ada yang tidak ngaji. Ngaji nomor satukan. Ya, di nomor satukan itu ngaji. Ya, ingat, karena mengaji ini adalah mengaji ilmu Allah. Bahwasanya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ini sedang memperlihatkan kemahasuciannya Allah dari segala sifat kekurangan. Yang mana ajaran Allah adalah ajaran yang maha suci. Firman Allah adalah sifat Allah, itu maha suci dari segala sifat kekurangan. Semua item-item dalam ajaran Islam semuanya subhana, maha suci dari segala kekurangan. Maka tidak boleh ada hamba Allah, ada umat Islam yang meremehkan ajaran Allah. Dari sisi apapun tidak boleh. Dan tidak boleh ada yang meremehkan ulama-ulama Allah yang membawa dan mengajarkan agama Allah ini kepada umat dari sisi apapun tidak boleh. Catat oleh kita semuanya. Paham? Kartos ece tong hees.
Eces? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan berkah bagi semuanya. Ya, Buya tidak akan lama-lama, dah lama tadi ya, karena ya masih ada lagi tugas-tugas yang lain. Ya, Buya mengajak kepada semua masyarakat di sini dan semua umat Islam untuk bersama-sama hadir dalam MTB, Majelis Taklim Bersatu, yang sekarang Buya kelilingkan tuh. Termasuk di sini sekarang kebagian. Ini Majelis Taklim Bersatu, datang hadir di sini dari berbagai daerah yang jauh-jauh ya. Nanti pindah ke masjid mana, nah kita dengar di mana MTB sekarang, kita bisa ngikut hadir. Oh, sekarang di masjid ini, sekarang di masjid, dulu di Masjid Raya Bandung. Fokus sekarang dikelilingkan karena banyaknya para tokoh-tokoh dan juga banyaknya umat Islam yang ingin dihadiri ya. Ada masjid-masjidnya, kadang di pesantren, kadang di luar masjid gitu kan, di madrasah-madrasah. Nah, dikelilingkan sekarang ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Majelis Taklim Bersatu ini, kita semua bisa bersatu dalam lautannya rahmat Allah, bersatu dalam lautan hub cinta kepada Allah dan Rasulnya, bersatu di jalan Allah, bersatu dalam ridhonya Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga semuanya bisa bersatu di surganya Allah semuanya ya. Semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah dan dijauhkan dari dunia dan di akhirat, dan kita mendapatkan syafaat pembelaan dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, menjadi ahli surga firdaus a'la tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa mendapatkan celaan sekecil apapun, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. Sebelum ditutup dengan salam terakhir, Buya mengundang semua warga wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, dan semua umat Islam yang mendengar undangan Buya ini ya, bersama-sama kita mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisrakan, dimi'rajkannya beliau yang akan diadakan pada tanggal 1 Februari ya 2026, yang bertempat di pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat di Pamulihan Sumedang pada tanggal 1 Februari hari Ahad pagi sampai duhur di Haturana Linggih sadayana ya. Moga-moga paranjang yuswa sadayana sarehat ya, sadayana lancar segala urusanana, kalayan ku Allah Ta'ala dikabul segala cita-citana anu sae di muka Allah Ta'ala. Di antara urang anu gaduh panyawat ya, moga-moga tidak mangkeun tina segala panyawatna. Di antara urang anu gaduh sametan ku Allah, moga sametanana dilunaskeun. Di antara urang anu gaduh permasalahan sulit, moga ku Allah dilancarkeun. Di antara urang anu dirungrung ku kabingung jeung ku kasusah, moga dicabut kabingung kasusahna, digampilkeun ku Allah segala suatuna, ditenangkeun, dibahagiakeun ku Allah Ta'ala. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.